Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Mesara dengan NIM 1905 dari kelas PJPWK 2019. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Cognitive Theory of Multimedia Learning atau disingkat dengan CTML. Jadi, pembelajaran multimedia ini adalah teori kognitif yang dipopulerkan oleh Richard E. Meyer. Nah, pembelajaran multimedia ini terjadi pada saat kita membangun representatif mental dari kata-kata dan gambar. Lalu, secara umum, teori ini mencoba untuk mengatasi masalah bagaimana cara praktik pembelajaran multimedia dan strategi kognitif yang lebih efektif untuk orang yang belajar agar lebih efisien. Selanjutnya, menurut Meyer, CTML memiliki 3 asumsi. Yang pertama, dual channel, yang kedua, limited capacity, yang ketiga, active processing. Yang pertama adalah dual channel. Dual sendiri artinya kan dua, berarti manusia memiliki 2 jalur, yaitu untuk memproses informasi yang masuk, yaitu melalui visual, yaitu penglihatan, dan audio melalui pendengaran. Yang kedua adalah limited capacity, yang artinya manusia memiliki keterbatasan pada saat mengolah informasi yang masuk melalui 2 jalur tadi, yaitu visual dan audio secara bersamaan. Yang ketiga, active processing, yang artinya manusia menggabungkan beberapa informasi yang mereka dapat tadi dengan baik, mulai dari visual dan audio, yang kemudian disatukan menjadi kesatuan yang koheren dan mengintegrasikannya menjadi pengetahuan yang baru. Nah, dari 3 asumsi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa CTML atau pembelajaran multimedia ini tidak boleh dibuat dengan asal-asalan. 3 asumsi tadi dibutuhkan untuk menjadi dasar teori pembuatan media pembelajaran ini yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ada juga catatan ya di sini bahwa Meyer menambahkan bahwa perancangan e-learning haruslah berdasarkan pada CTML sebagai dasar teori. Itu teman-teman. Selanjutnya itu ada prinsip CTML, yaitu ada 12. Yang pertama, prinsip multimedia. Nah, yang pertama ini multimedia. Multi sendiri artinya banyak. Jadi maksudnya itu kita dapat mengkombinasikan beberapa multimedia seperti teks, video, narasi, grafik menjadi satu kesatuan yang adu atau yang harmonis. Sebab kalau tidak bisa atau tidak mampu namanya bukan multimedia, tapi single media. Yang kedua, kesinambungan spasial. Maksudnya itu orang yang belajar lebih baik jika ada gambar dan kata yang terkait disandingkan berdekatan daripada berjauhan. Kesinambungan waktu. Jadi di dalam multimedia ini lebih baik ketika ada gambar dan foto yang disajikan itu secara simultan. Nah, simultan ini maksudnya ketika kita ingin mensajikan foto dan gambar di dalam multimedia ini harus secara bersamaan, jangan secara satu persatu. Yang keempat, prinsip koherensi. Jadi lebih baik jika ada video, gambar, kata-kata, atau grafik yang tidak digunakan atau tidak relevan tersebut tidak digunakan pada saat kita membuat multimedia. Yang kelima dan yang keenam adalah prinsip modalitas belajar dan redundansi. Kenapa saya gabung? Karena kedua prinsip ini artinya sama. Jadi pada prinsip ini dikatakan bahwa orang yang belajar lebih baik jika ada video dan narasi daripada video dan teks yang sangat panjang. Yang ketujuh adalah prinsip personalisasi. Jadi jika terdapat teks atau kata-kata pada video, bagusnya itu menggunakan bahasa yang komunikatif daripada bahasa yang formal. Yang kedelapan adalah prinsip interaktivitas. Maksudnya di sini orang yang belajar lebih bagus jika ia dapat mengendalikan apa yang sedang ia pelajari. Yang kesembilan adalah prinsip sinyal. Jadi maksudnya di sini kita memberikan highlight atau penekanan pada kalimat yang penting. Nah, caranya itu kita dapat menggunakan warna, animasi, atau yang lain-lain sekreatif kita aja. Nah, kalian lihat kan tadi saya memberikan penekanan pada kalimat yang penting. Seperti itu. Yang ke-10 adalah prinsip perbedaan individu. Jadi
9 prinsip tadi itu sangat berpengaruh kuat bagi orang yang memiliki modalitas tinggi dan tidak berpengaruh bagi orang yang sebaliknya. Yang ke-9 prinsip praktik. Maksudnya di sini kita langsung turun ke lapangan, berinteraksi dengan orang sekitar dan memecahkan masalah. Prinsip ini sangat bagus karena dapat meningkatkan pemahaman belajar secara langsung. Yang ke-12, prinsip pengandaian. Jadi maksud prinsip ini itu lebih baik jika ada audio, narasi, dan animasi dibandingkan dengan animasi dan teks yang sangat panjang. Nah, berikut merupakan gambaran proses kognitif pada teori kognitif pembelajaran multimedia. Di sini ada 3 tahapan, yaitu sensory motory, working memory, dan long term memory. Nah, sekarang kita perbesar ya. Di sini ada multimedia presentation, yaitu bentuk komunikasi pada proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Multimedia presentation dibagi menjadi 2, yaitu bisa dengan kata-kata atau word dan juga menggunakan foto. Lalu sekarang kita ke kotak selanjutnya, yaitu kotak sensory memory yang terdapat telinga dan mata. Nah, kata-kata di sini bisa diterima oleh 2 jalur, yaitu telinga dan mata. Karena kata-kata atau word sendiri bisa berupa lisan maupun tertulis. Sedangkan picture atau foto hanya bisa diterima oleh mata. Selanjutnya kita akan ke working memory. Nah, kata-kata dan foto tadi akan diseleksi menjadi suara dan gambar. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengorganisasian antara suara dan gambar tadi menjadi model verbal dan piktoral. Setelah gambar dan kata tadi diolah, selanjutnya akan dilakukan penggabungan. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu long term memory atau yang disebut juga dengan penyimpanan jangka panjang. Nah, long term memory ini didapat dari proses yang terintegrasi dari sensory memory dan working memory. Dengan kata lain, informasi yang sudah diolah tadi di working memory akan tersimpan di memori jangka panjang. Nah, bagaimana dengan penjelasan saya tadi? Apakah teman-teman sudah mengerti? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.